Ulun pasuki langga. Ya, kembali lagi bersama saya, Abeng, fasilitator penala dalam episode Tipping Point. Dari hal kecil berdampak lebih besar. Kali ini saya akan menyuguhkan cerita perjalanan saya saat di Tengger Bromo, yang masih perjalanan di Tengger Bromo ya, dari episode yang lalu. Nah, saat saya bertemu dengan sebuah komunitas yang luar biasa, kita sebut komunitas Bromo Creative Network. Saat itu saya singgah sejenak setelah menyapa para penggerak desa di Pujon, Kota Batu. Saya lanjutkan perjalanan menuju kawasan Tengger Bromo. Melanjutkan pada cerita episode Tipping Point sebelumnya tentang Mas Agusam yang menginisiasi shelter kopi Bromo bersama para kelompok muda di kawasan Tengger. Saat itu saya dengan berbekal informasi dari Instagram, keinginan begitu menguat untuk berjumpa para kelompok penggerak desa di kawasan desa Sapi Kerep di kawasan Tengger Bromo pada pertengahan Maret 2001 lalu. Bromo Creative Network, dari namanya saja bisa kita persepsikan bagaimana kelompok ini bertindak di desa. Cerita ini masih berlanjut dengan Mas Agusam yang lalu, sosok yang luar biasa dengan keinginan besar ingin memberdayakan warga desa Sapi Kerep di kawasan Tengger Bromo. Kelompok ini diinisiasi oleh Mas Agus dengan beberapa teman-teman di desa di sana yang tidak begitu lama, sekira 1,5 tahun lalu. Nah, pada proyek awalnya adalah membangun shelter kopi Bromo, sebuah kedai kopi yang merangkum berbagai pengetahuan agriculture di wilayah Bromo Tengger. Dengan kedai kecil ini, Mas Agusam bermaksud mengajak dari kelompok muda di desa untuk memahami sejarah agriculture lokal di desa Sapi Kerep, yang juga bermaksud sebagai laboratorium wirausaha para kelompok muda di desa Sapi Kerep ini. Shelter Kopi Bromo ini menjadi pusat segala kegiatan dari Bromo Creative Network yang sedang dijalankan. Selain itu, ya masih banyak program yang sedang digagas dan menjadi roadmap kegiatan untuk menjaga dan melestarikan kebudayaan desa Sapi Kerep di kawasan Tengger. Itu misi dari Bromo Creative Network. Kegiatannya diantaranya adalah kelas kreatif ya. Kelas kreatif itu adalah kelas yang memang diperuntukkan kelompok muda di desa atau siapapun yang di sekitar situ yang ingin belajar tentang skill kreatif, bagaimana mengemas brand produk lokal desa, membuat konten kreatif dari potensi desa yang ada, juga mengelola aset di desa untuk lebih produktif secara ekonomi. Kegiatan lainnya adalah dongeng desa. Nah, ini menarik. Kegiatan ini semacam membuat koneksitas antara yang tua dan yang muda. Program ini menghadirkan para tokoh adat di Tengger ataupun yang dituakan di desa untuk diberikan ruang, sebuah forum kecil yang rutin untuk berbagi cerita maupun pengalaman tentang sejarah desa, sejarah adat, dan juga sejarah pertanian di desa Sapi Kerep. Bagi Mas Agusam, pengagas Bromo dongeng desa dan Bromo Creative Network ini, bahwa anak-anak muda perlu ditransformasi dengan cerita-cerita yang adiluhung di kawasan Tengger, khususnya di desa Sapi Kerep. Paling tidak bisa menghadirkan wawasan kepada kaum muda desa untuk lebih menjaga kebudayaan lokalnya. Ya, itu sangat beralasan karena maklum saja di tengah Bromo yang pesat industri pariwisatanya, jika anak muda tidak bisa menjaga dan melestarikan kebudayaan lokal, cepat atau lambat kawasan Bromo Tengger akan kehilangan ruhnya. Program lainnya yang dijalankan oleh Bromo Creative Network atau BCN
yang sedang direncanakan adalah kegiatan pameran. Pameran ini maksudnya adalah akan aktif memamerkan tentang karya seni dan budaya lokal di Desa Sapi Kerep. Namun karena masih hujan, ya menunggu hujan agak reda, kira-kira situasinya, agenda itu akan berjalan, tapi sudah menjadi rencana dan jadwal yang sudah dicatat dalam tim Bromo Creative Network. Nah, konsep pameran ini yang sedang digagas oleh Bromo Creative Network di ruang terbuka di petak halaman kedai shelter Kopi Bromo yang tentunya menyatu dengan alam terbuka di kawasan Tengger. Nah, bisa dibayangkan sebuah galeri pameran yang terbuka dengan atmosfer kabut maupun keindahan alam, lanskap keindahan alam yang sejauh mata memandang dengan suhu yang lumayan dingin, ya, keindahan yang luar biasa. Tentu menjadi warna lain dalam menikmati karya seni. Nah, ya, pameran pun sangat terbuka kepada siapa saja yang ingin memamerkan karya seninya. Mungkin Anda atau siapapun ingin memamerkan karya seni bisa menghubungi Bromo Creative Network jika ingin dipamerkan di lanskap terbuka di sana. Nah, karya macam-macam, bisa seni rupa, fotografi, ataupun lukisan, ataupun konsep seni lainnya. Itu bisa jadi media pendidikan yang lain lah, kira-kira begitu pameran itu di desa itu. Sedangkan yang digagas lainnya adalah museum desa. Saat ini Mas Agusam bersama tim Bromo Creative Network sudah mulai mengumpulkan benda-benda sejarah yang ada di desa, seperti lemari, lesung, penggilingan jagung, dan masih banyak lagi ternyata. Dan semua benda-benda itu masih terawat di beberapa rumah warga di desa. Untuk museum desa ini memang membutuhkan persiapan yang harus matang, ya, karena menyangkut image dan citra desa nantinya. Maka tim Bromo Creative Network harus intens berbicara terlebih dahulu kepada pemangku desa, pemangku adat di Tengger, dan harus teliti juga dan juga telaten tentunya untuk mengulik cerita-cerita sejarah dari benda-benda bersejarah yang ada di desa. Bagi tim Bromo Creative Network, museum ini sangatlah penting untuk mendukung pengetahuan generasi muda yang akan datang tentang desanya, ya, tentang desa Sapi Kerep, dan juga tidak menutup kemungkinan akan menjadi sebuah destinasi wisata baru di kawasan Tengger di kemudian hari. Itu yang akan dilakukan oleh tim Bromo Creative Network. Nah, yang terakhir adalah Festival Padang Bulan. Di sini adalah proses puncak yang sedang direncanakan oleh tim Bromo Creative Network dari semua roadmap kegiatan yang sedang dijalankan oleh mereka. Festival ini menyuguhkan banyak karya dan kegiatan nantinya yang menguatkan image positif kepada Bromo dan kawasan Tengger. Harapannya kegiatan ini akan dimotori oleh jaringan kelompok muda di desa yang sudah berproses lama dengan tim Bromo Creative Network dalam bekerja membangun roadmap cultural movement-nya. Seluruh aset maupun potensi desa akan disuguhkan menjadi ritual bersama yang meyakini Bromo adalah sumber kehidupan. Itu tujuan dari Festival Padang Bulan. Nah, alasan apa yang melatari Bromo Creative Network memilih jalan cultural movement ini atau gerakan kebudayaan di desa? Nah, menurut Mas Agus, saat saya temui, dia bercerita mengakui bahwa Bromo adalah kata yang sangat sakral, bahwa Bromo adalah arti dari Brahmana. Dengan begitu, dengan sifat Brahmana bahwa memiliki arti kesucian maupun budi pekerti. Nah, dengan begitu sewajarnya jika seluruh potensi maupun penduduk di sekitar Bromo dan Bromo dan Tengger itu haruslah bagaimana merawat tata nilai tentang
Bromo atau Brahmana ini. Dan jangan sampai dengan situasi pariwisata itu bisa menggerus secara cepat, ya, dengan industri pariwisata yang cepat dan pesat itu dapat menggerus nilai-nilai ini. Fenomenanya memang tiba-tiba di sana saat ini banyak pendatang dari luar yang membeli lahan dan membangun sesuatu di kawasan Tengger Bromo yang belum memahami konsep adiluhung dari tata nilai Bromo. Nah, itu yang menjadi penting untuk disampaikan kepada yang pesan-pesan disampaikan oleh Bromo Creative Network dengan menggerakkan kenapa harus cultural movement. Yang selanjutnya adalah Bromo Creative Network juga ada juga untuk mengingatkan bahwa dengan adanya Bromo atau sifat kebrahmanaan ini, jangan sampai di kawasan itu terjadi sikap-sikap manusia berperilaku culas maupun korup. Jangan sampai dilakukan di kawasan Bromo dan Tengger, karena sejatinya Bromo adalah tanah Brahmana. Gerakan Bromo Creative Network ini adalah sebagai pengingat sebetulnya atau kontrol sosial yang dikemas dalam sebuah program kreatif ataupun karya yang bernilai positif dengan menggandeng kelompok muda di desa agar lebih bermakna di desanya. Mungkin itu dulu cerita oleh-oleh dari saya tentang Bromo Creative Network yang ada di kawasan Tengger Bromo. Jika Anda melancong di Bromo, silakan bertemu dengan mereka dengan obrolan dengan ide-ide kreatifnya. Silakan digali ide kreatifnya, mungkin bisa menginspirasi kita semua. Ya, semoga cerita ini bisa menginspirasi kita, dan saya harap tetap menunggu pada episode cerita-cerita lain di Tipping Point selanjutnya. Baiklah, salam Tipping Point. Dari hal kecil berdampak lebih besar. Terima kasih.